Usapan mengatur gawon pengurus ya, ini untuk sama. Enggak, usaha berjuang. Kecamatan. Recording. Coba. Untuk mengharapkan ridha Allah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim oleh Nofriyadi Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia hilang, nggak tahu mana. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Dan
Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, yang kami hormati Dekan Lingkup Universitas Teguh Umar, yang kami hormati Kaprodi atau yang mewakili dari Lingkup Universitas Teguh Umar, serta selamat datang kepada para undangan dari mitra Direktur ASN, Direktur KTS, serta Direktur Sun Life Syariah, serta kepada seluruh dosen DPL yang datang berhadir pada hari ini, dan juga yang kami banggakan kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang mengikuti magang untuk Angkatan 3 tahun 2022. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Ibu Tengkuning Farisni, SKM MKes. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berhadir di ruangan yang megah ini untuk mengikuti kegiatan pembekalan, pelepasan dan penarikan mahasiswa magang Universitas Teguh Umar tahun ajaran 2021-2022. Tidak lupa salawat beri salam kita sambung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita berada di dunia yang penuh ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf MBA. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Alfizar DEE. Yang terhormat Bapak Direktur PT Agro, selamat datang Pak Mahdi. Yang terhormat Bapak Direktur PT Sun Life yang kemarin sudah membekali adik-adik di PT Sun Life di wilayah Nagan Raya, Aceh Selatan dan Aceh Barat. Beri aplaus dulu untuk PT Sun Life. Dan yang saya hormati dekan di lingkup Universitas Teguh Umar yang sudah berhadir, Bapak Dr. Isya, Bapak Basri, Bapak Prof. Ali Sarum, Fakultas Ekonomi mewakili Bapak Dr. Syahril, Ibu Yuliatul Muslimah, dan yang tidak terlupakan Bapak kami yang kami banggakan, Bapak Ketua LPPM, PMP yang selama ini membimbing 18 korpus di lingkup Universitas Teguh Umar. Dan kami juga selamat datang kepada mitra yang sudah bekerja sama di 3 angkatan, baik yang baru bergabung dan apresiasi kami yang sudah lama memberi kesempatan kepada anak-anak kami untuk magang di wilayah Bapak semuanya. Terima kasih. Dan ini juga ada hadir Bapak dari Kantor Arsiparis dan Perpustakaan, dari BSP, dari tadi ada dari MIFA Bersaudara, ya MIFA Bersaudara. Selamat datang Pak di ujung sana Pak ya. Selamat datang. Baik, izinkan saya melaporkan kegiatan hari ini. Yang pertama, latar belakang penyelenggaraan magang di Universitas Teguh Umar adalah penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar di Universitas Teguh Umar merujuk pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang besar, kompetisi mahasiswa dibutuhkan untuk mencari jejaring koneksi di luar kampus. Tujuan program yang dilaksanakan adalah untuk memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa Universitas Teguh Umar, baik di bidang hard skill maupun soft skill yang akan digali di lokasi mitra.
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 74 Tahun 2021 tentang pengakuan satuan kredit semester pembelajaran program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Program magang yang ada di Universitas Sekumar terbagi menjadi dua, ada magang spesialis dan ada magang generalis yang kami sebut dengan Bina Desa. Angkatan 3 ini kami melepas sejumlah 406 mahasiswa. Berinfus dulu ke kami. Ya, 406 mahasiswa. Dan ini mengalami peningkatan dari angkatan 1 hanya 130 mahasiswa, angkatan 2 378 mahasiswa dan angkatan 3 406 mahasiswa. Jumlah magang spesialis yang akan kami lepas sebanyak 385 mahasiswa. Kemudian Bina Desa ada 20 mahasiswa. Yang Bina Desa ini mungkin saya informasikan kepada Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor bahwa ini adalah proposal riset keilmuan yang lulus kompetisi di nasional. Dimenangkan sebanyak 4 proposal sehingga kita menerjunkan 20 anak untuk membina desa atau mengembangkan desa dan membantu desa terkait dengan riset keilmuan. Jumlah peserta angkatan 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat 28 mahasiswa yang tersebar di 9 lokasi mitra. Fakultas Teknik Mesin 23 mahasiswa tersebar di 7 lokasi mitra. Teknik Sipil 6 mahasiswa tersebar di 2 lokasi mitra. Teknik Industri 17 mahasiswa tersebar di 5 lokasi mitra. Fakultas Ekonomi EKP 20 mahasiswa tersebar di 16 lokasi mitra. Akuntansi 68 tersebar di 37 lokasi mitra. Manajemen 65 mahasiswa tersebar di 34 lokasi mitra. Fakultas Pertanian Agribisnis 6 mahasiswa tersebar di 4 lokasi mitra. Agroteknologi 40 mahasiswa tersebar di 9 lokasi mitra. Fakultas Fisik IAN 42 mahasiswa tersebar di 23 lokasi mitra. Sosiologi 18 mahasiswa tersebar di 8 lokasi mitra. Komunikasi 34 mahasiswa tersebar di 22 lokasi mitra. Hukum 6 mahasiswa tersebar di 3 lokasi mitra. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Aquacultur 15 mahasiswa tersebar di 4 lokasi mitra. SDA 4 mahasiswa tersebar di 3 lokasi mitra. Perikanan 2 mahasiswa tersebar di 1 lokasi mitra. Dan terakhir Kelautan 4 mahasiswa tersebar di 4 lokasi mitra. Keseluruhan prodi yang mengikuti program magang pada angkatan 3 adalah 17 prodi. Dan jumlah mitra kita baik di Bali, Padang, Medan, dan Provinsi Aceh sebanyak 180 lokasi magang. Baik, hanya sekian yang bisa saya laporkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Slogan kami mengabdi tiada henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan sekaligus membuka kegiatan pembekalan mahasiswa magang Angkatan 3 tahun ajaran 2021-2022 oleh Bapak Rektor Universitas Teguh Umar. Kepada Bapak kami silahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahu semua. Oke. Baik ya. Pertama-tama, seperti biasanya, mari kita mengucap syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan hari ini nikmat kesempatan, sehingga kita pada hari berbahagia ini berkesempatan hadir pada acara pembekalan dan pelepasan mahasiswa magang angkatan 3 serta penarikan mahasiswa magang angkatan 2 tahun ajaran 2021-2022. Kemudian salam pada ditujukan kehadiran besar masalah adalah kita jadikan contoh teladan, sumber inspirasi kita, sumber referensi kita dalam menempuh hidup ini, dan kita terus-menerus ingin dan terus-menerus berjuang untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia dan tentu rahmat bagi sekalian alam. Yang kami banggakan, Bapak-bapak, Wakil Rektor, Bapak-bapak di lingkungan Universitas Umar, itu juga yang hadir di sini bersama kita, mitra kita yang sangat setia membantu kampus ini. Ada beberapa perusahaan ada disebutkan oleh Tukuni, yaitu ada ASN, ada KTS, ada MIFA, dan juga ada lainnya, serta ada dari asuransi Sun Life. Ini baru ya, Sun Life Insurance ini baru bergabung dengan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, hadirin sekalian yang berbahagia, adik-adik mahasiswa yang magang yang saya cintai, yang tentu bersiap untuk diterjunkan dalam dunia yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kita tahu bahwa sebuah institusi ada targetnya. Sebuah lembaga itu ada titik hendak dituju. Ya. Yang hendak dituju itu adalah sesuatu yang tentu pencapaian visi daripada sebuah institusi. Untuk jelas visinya menjadi sebuah inspirasi dan referensi bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset-riset yang dikembangkan. Nah, kita tahu bahwa kampus itu tidak boleh jauh dengan masyarakat di sekitarnya. Dia nggak boleh menjadi menara gading. Dia nggak boleh menjadi utopia. Tetapi dia harus menjadi bagian daripada masyarakat di sekitarnya. Dia harus membumi. Oleh karena itulah, ketika kita mengirimkan mahasiswa kita bermagang, mengabdi dalam masyarakat seperti kata Tukuni tadi, mengabdi tiada henti, itu adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan, karena kita harus menjadi sumber referensi dan juga sumber inspirasi, dan bahkan sambil menemukan inspirasi baru di tempat kerja baru, di tempat magang baru. Bapak Ibu Mitra yang saya hormati, kita tahu bahwa untuk pencapaian target-target tersebut mesti diukur kinerjanya. Kinerja itu dalam pendidikan tinggi ada 8. Salah satu kinerja yang dianggap hebat dalam sebuah kampus, jika kampus itu seberapa banyak mahasiswanya berada di luar kampus. Nah, ada 8, Pak Madi. Ya. Pertama adalah seberapa cepat lulusan mendapat pekerjaan. Seberapa cepat lulusan mendapat pekerjaan atau memiliki kerja atau memiliki usaha. Jadi sekarang nggak lagi diukur
cepat dapat kerjaan, tapi juga diukur seberapa cepat lulusan tersebut mampu menghadirkan usaha baru. Nah, itu. Kalau semakin cepat lulusan kita memiliki usaha baru, berarti semakin hebat itu sebab lulus. Makanya saya dorong terus mahasiswa-mahasiswa ini, sejak mahasiswa terus berusaha. Sejak mahasiswa terus punya gagasan-gagasan baru untuk bikin usaha. Apa aja yang kira-kira dapat memberikan keuntungan, dapat memberikan kehidupan bagi dia. Jadi begitu. Jadi perlu tunggu tamat dulu baru bikin usaha. Saya juga dorong Pak Mahdi di sini. Dosen juga harus berusaha. Tugas pokok mengajar nomor 1, tapi usaha di waktu-waktu luang bisa digunakan untuk bikin bisnis. Paling bagus bisnis yang dikembangkan adalah bisnis sesuai dengan apa yang diajari di kelas. Misalnya dia bidang kontek, ya, dia bisa bikin usaha, misalnya bunga, gitu ya, penjualan bunga hidup dan sebagainya. Seperti itu. Nah ini harus betul-betul bisa menjadi contoh juga bagi mahasiswa bahwa dosen juga berusaha. Nah gitu. Yang lain juga seperti perikanan, seperti yang mengembangkan usaha tambak ikan, bagus silakan. Nah dosen juga kita harapkan berada di luar kampus. Dosen juga harus didorong untuk berada di luar kampus, karena dia harus mengenali masalah di lingkungannya. Seorang dosen yang hebat ketika dia memahami permasalahan dari sekitarnya, dan dia tidak pernah akan tahu kalau dia tidak pernah. Dia tidak pernah tahu kalau dia tidak pernah menjadi bagian daripada masyarakat di sekitarnya itu. Dia bikin usaha. Nah begitu dia bikin usaha, dia tahu pengalaman bagaimana berusaha, dan dia bisa bercerita di kelas. Nah itu, jadi dosen juga diharapkan berada di luar kampus, mahasiswa juga diharapkan berada di luar kampus. Nah berapa lama mahasiswa berada di kampus? Kalau Bapak Menteri nanti minta maunya 3 semester, maunya, nah, tapi kita nggak berani sampai 3 semester. Kita boleh berani 2 semester lah di kampus kita ini. 6 bulan magang 1 semester, 6 bulan lagi boleh kuliah di luar kampus. Nah gitu. Ada mahasiswa boleh kuliah di luar negeri, sekarang sudah ditawarkan 1 semester, bisa di mana aja, ikut kompetisi, bisa nanti lulus, bisa kuliah 1 semester di Rusia. Nah, 6 bulan pulang, sama lagi kuliah di sini, dapat sarjana. Ya, bisa di Amerika, bisa di Eropa, bisa di Turki, bisa di mana aja, bisa di Inggris. 6 bulan berada di luar kampus untuk kuliah di luar kampus, boleh. Nah gitu. Kemudian juga boleh menjadi kampus mengajar 6 bulan. Ini ada program pemerintah, boleh melamar, tes, dapat diuji, nanti dipilih, gitu ya. Bisa mengajar di luar kampus 6 bulan. Nah gitu. Itu dihargai 20 SKS. Jadi memang kita kepingin anak-anak ini, ada kalian semua, itu betul-betul membumi, licet langit. Tetapi betul-betul berada dalam masyarakat kita, betul-betul memahami permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Itu dia. Jadi karena itu nanti ketika tamat, maka otomatis dia sudah biasa dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam lingkungan masyarakatnya. Nah itu Pak Mahdi, banyak sekali yang bisa mengharapkan itu mahasiswa ini berada di kampus. Boleh kampus mengajar sampai 6 bulan, bisa kuliah di luar negeri 6 bulan, bisa magang seperti 6 bulan. Terus sekarang. Nah peluang hanya 2 semester, 6 semester lagi berada di sini. Kita berharap seperti itu. 90 SKS, 6 ya. Sudah 10 SKS itu wajib di sini. Pilihannya bisa sampai 40 SKS, bisa saya 35 SKS. Nah itu kalau lebih boleh. Tapi kami nggak mau juga lama-lama. Kita mau juga 1 45 selesai. Kalau nanti perlu lama kan kampus juga dirugikan. Ya, jadi kalau bisa 4 tahun selesai. Tapi 2 tahun. 2 semester itu ada berada di luar kampus, itu mantap. Nah itu dia. Jadi seberapa cepat mahasiswa lulusan mendapatkan atau mengembangkan usahanya, satu yang itu satu indikator kinerja utama IQ. Nah ekor, ya. IQ. Jadi IQ 1, saya ulangi, seberapa cepat mahasiswa itu mendapat pekerjaan atau seberapa cepat mahasiswa itu memiliki usahanya, usaha barunya. Yang kedua, seberapa banyak mahasiswanya itu berada di luar kampus. Nah, itu hebat, itu indikatornya kinerjanya. Kalau semakin banyak, berarti kinerja kita bagus. Nah, gitu. Kenapa buku itu mendapat ranking terbaik di Indonesia untuk kerjasama? Karena dengan kerjasama lah kampus ini bisa hebat, bisa menampung anak-anak magang.
Kudu nomor satu atau terbaik satu dalam hal kerjasama. Tepuk tangan. Secara nasional nggak ada di atas kita, ya nggak ada. Untuk yang baru 8 tahun bekerja tapi bisa menggelegar, bisa mengalahkan yang lain yang sudah puluhan tahun pada 1 tahun. Nah itu jadi 100% prodi-prodi Hutu itu betul-betul implementasi kerjasamanya, wujud kerjasama. Dibuktikan dengan ini Pak. Ini hari ini berapa nanti disebutkan sampai 100 lebih lokasi dengan mungkin hampir lebih 100 daripada lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan Hutu. Nah, seperti itu Pak, ada yang perusahaan, ada lembaga pemerintah, nah, ada yang macam-macam. Jadi banyak sekali, ada asuransi dan sebagainya. Nah, kalau gentleman asuransi ini tantangannya besar, ya kan? Tapi berapa orang Pak? Kali ini 10 orang, 10 orang dibuka 40 orang, nggak berani ya. Padahal itu adalah peluang untuk mengembangkan diri. Makanya kemarin beliau hadir di sini untuk memberikan gerakan-gerakan baru, motivasi baru, sehingga nanti pada saat di dalam lapangan beliau mahasiswa tersebut bisa mendapatkan klien. Nah gitu. Nanti preminya bisa dapat. Kalian lebih utama sudah dapat premi, sudah kerja. Kalau asuransi itu langsung dapat kerja, nanti tambah itu sudah dapat, ya sudah dapat premi dan sebagainya. Ini betul-betul memang tantangan besar. Ya. Saya kalau mau kerja di asuransi itu hebat tuh, itu PD-nya kuat tuh, ya kan? Bagaimana? Berani untuk diusir itu. Nah, itu sebenarnya nah, itu dia hebat tuh, luar biasa. Kalau itu berani dan itu memang modal besar, berani untuk berpulang ke tempat yang sama meskipun ditolak. Nah, itu tantangan besar, tapi itu hebat. Nah, makanya yang pernah menjadi penjual polis ya di asuransi itu biasanya dia itu paling ngotot, paling hebat, paling luar biasa. Nah oleh karena itu ya apa-apa, ini 10 orang Pak ya. Ke depan kita harap lebih banyak lagi anak-anak untuk PD-nya luar biasa. Karena dikatakan hebat itu PD. Nah cara PD ya itu luar biasa. Nah tantangannya besar. Bertahan ya dengan berbagai tantangan dan sebagainya. Nah, jadi monitor ini ada asuransi, oke? Nah, ini kali ini Sunlight, ya. Ke depan kita nggak tahu ada lagi yang lain masuk silakan. Tapi Sunlight yang lebih awal tentu kita terus dorong Sunlight ini menjadi bagian utama, yang utama daripada kita menggerakkan. Jadi ini mahasiswa langsung dapat premi, langsung dapat untung, langsung dapat laba ya, bisa dapat itu pelanggannya. Nah, terus hidup tuh, dan sebagainya. Dan kita tamat langsung di situ. Itu tambah langsung mengembangkan diri. Oh kalau mau usahain silakan, tapi itu adalah pengalaman hidup yang penting dirasakan ketika usia muda. Karena usia 23 ke bawah itu sampai 18 itu usia yang menentukan masa depan. Ya kalau sekarang ini bagus di Polres, umur 40 itu hebat. Ya tapi kalau ini ya itu hebat. Ya. Jadi ini harus berkembang. Nanti gegap kita, oke? Nah itu kemudian ada lagi ibu-ibu lainnya. Yang penting ingin disampaikan bahwa yang paling berhubungan dengan mahasiswa dosen di luar kampus juga ingin disampaikan di sini bahwa sebenarnya ini penting. Itu yang disebut dengan dari sebuah program tinggi indikator kinerja utama. Kalau itu hebatlah kampus. Nah, jadi kalau ranking itu yang aneh-aneh ada banyak ranking dunia ini yang aneh-aneh. Itu kepentingan lembaga tertentu. Tapi kalau saya melihat kampus hebat itu disebut seberapa hebat kinerja kampus tersebut dalam mengimplementasikan target-target pencapaian yang dicapai daripada sebuah program. Nah itu jadi saya kira itu yang kita berharap semua bagaimana ini kita pastikan hari ini kita dengar tadi kata tadi ada 406 orang, hebat tuh. Ini ada mahasiswa waktu yang juga bagus pengajar, ada mahasiswa waktu yang juga tadi macam-macam. Nah itu yang akan bahwa ini gambaran kehebatan kemajuan daripada sebuah kampus. Itu saja dilihat ya. Jumlah mahasiswa kita 7.000. Nah saya pikir tahun ini kita paling kurang ada 800 mahasiswa akan magang. Berarti lebih 10% mahasiswa kita juga akan magang dalam tahun ini. Di samping yang lainnya juga ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan kampus Merdeka. Jadi kenapa ini dilakukan?
begitu lulus mahasiswa ini, maka mahasiswa ini dapat tidak perlu banyak lagi waktu untuk dia menyelesaikan diri. Ya, tidak perlu banyak waktu untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan. Nggak ada waktu lagi duduk warung kopi, gitu maksud saya. Tapi itu kalau lulusan-lulusan lama itu, mungkin nggak di tempat lain, itu tamat dulu dalam kopi. Uang masih dari orang tuanya. Malu. Tapi saya bilang banyak. Boleh pergi di kampung-kampung, tidak di kota-kota besar. Ya, kota-kota yang lebih gede pada Pulau Bola. Itu penuh warung kopi para lulusan sarjana. Tunggu apa? Tunggu ada iklan lowongan kerja. Itu. Jadi pengangguran di depannya hari ini kita catat ada 8,6% sarjana menganggur. Saya katakan itu bukan menganggur fisiknya, jiwanya yang menganggur, semangatnya yang menganggur. Ya, padahal tanah itu luas. Apa aja bisa dikerjakan? Semuanya duit. Semuanya. Kalau nggak percaya, lemparlah stek singkong. Lempar aja, pasti itu darah kita suburnya. Dalam 15 hari langsung keluar daun. Saya katakan itu bukan daun keluar, itu duit keluar. Kalau nggak percaya, tunggulah seminggu lagi. Habis itu bawa ke pasar, pasti bisa ditekan duit. Daun singkong itu. Jadi begitu mudahnya ini. Cuman gerakan di dalam, makanya dengan Kampus Merdeka ini terlatih untuk berpikir jauh ke depan. Kemudian berpikir yang tidak biasanya. Harus ada keberanian out of the box. Berpikir yang tak biasa. Apalagi itu muncul. Nah, kalau kalian keluar kota, jangan pikirkan apa yang tidak dibeli. Pikirkanlah apa yang akan saya jual. Nah itu, kalau keluar kota misalnya ke Aceh, dia lihat sana ya, ini apa yang saya bawa dari Lampung, apa yang saya bawa dari Singkil, apa yang itu pulang kampung juga begitu, apa yang bisa pulang kampung yang bisa membawa duit, membawa keuntungan ke saya. Jadi pikirkanlah, jangan takut dibilang itu pempek, jawabnya jadi pempek ya, nggak takut maksud aku memang kita pempek. Kalau nggak ada pempek kita nggak makmur, nggak sejahtera. Negeri ini tanggung jawab kita. Kalau kita nggak sejahtera, negeri ini miskin. Aceh miskin gara-gara kita, bukan gara-gara siapa-siapa. Nggak punya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Nggak ada keinginan untuk mengubah diri kita menjadi manusia-manusia yang memiliki semangat juang yang tinggi dan berusaha. Itu. Jadi karena itu ya kita berharap ya kepada semua masuk itu maka miliki tekad yang kuat untuk menjadi penggerak ekonomi bangsa kita. Sudah lama kali kita dijajah oleh asing. Dari segi ekonomi sekarang kita ambil alih. Dijajah oleh Medan, telur kita juga dan harus Medan. Semua dari luar Aceh. Nah ini dijajah secara ekonomi karena itu bangunlah bahwa dunia ini jangan lagi kita biarkan seperti ini. Umar sudah menunjukkan kepahlawanan. Sekarang kita harus jadi pahlawan. Kurang-kurangnya jadi pahlawan ekonomi keluarga kita. Bagaimana keluarga kita semakin baik ekonominya, semakin sejahtera dan tentu kalau semua berpikir begitu, Aceh cepat keluar dari salah satu provinsi termiskin di Sumatera, nomor 1 di Sumatera, nomor 5 di Indonesia. Itu semua salah kita, tidak ada salah orang lain. Kita harus berjuang, kita harus bergerak, kita harus sama-sama untuk bisa membangun negeri ini dengan semangat juang yang tinggi. Kalau kita asik saja di warung kopi, ngomong pemerintah nggak benar, sehingga kita miskin, itu sia-sia. Tapi tinggal kali di warung kopi, minum kopi sebentar, habis itu pergilah ke tempat yang memang biasa bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan. Karena dengan demikianlah sejak kita menjadi pahlawan ekonomi keluarga kita, pahlawan ekonomi keluarga kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Keluarga kita yang biarkan kita sudah sarjana. Jangan bergabung dengan 8,6% sarjana yang dulu di warung kopi. Tapi kita ini kalian magang coba pikirkan bagaimana di sana apa yang bisa dikembangkan. Pikirlah sesuatu yang bisa menyumbang kepada masyarakat kita. Itu yang disebut dengan socio entrepreneur. Apa yang bisa masyarakat nikmati? Apa yang masyarakat bisa bertambah ekonominya, bertambah sejahtera dengan kehadiran kita. Saya kira demikian ya tadi ucapan saya untuk membuka acara ini. Baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembekalan dan pelepasan mahasiswa magang angkatan 3
serta penarikan mahasiswa magang angkatan kedua tahun ajaran 2021-2022. Dengan ini dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemberian penghargaan bagi fakultas di lingkup Universitas Teguh Umar yang mengirimkan mahasiswa terbanyak untuk magang tahun 2022 angkatan 3. Jatuh kepada Fakultas Ekonomi. Penghargaan kepada program studi lingkup Universitas Teguh Umar dengan kategori terkooperatif dalam pelaksanaan program magang oleh Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin. Pemberian penghargaan kepada mitra yang memberikan kesempatan magang terbesar. Kepada nama-nama yang kami panggilkan, harap ke depan. Fakultas Ekonomi yang diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Syahril. Selanjutnya, Bapak Medi Saputra, Prodi Teknik Mesin. Kepada mitra terbesar yaitu PT ASN, PT KTS, dan PT Sunlight Syariah Aceh Barat. Penyerahan akan diberikan oleh Bapak Rektor yang didampingi oleh Bapak Wakil Rektor 1 serta Bapak Ketua LPPN. Kepada Bapak kami persilahkan. Panitia KTS ada Ibu? Mohon Bapak atau panitia yang mengarahkan ke tengah. Mesin.
Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Rektor, Bapak Ketua FPPN dan Wakil Rektor 1 untuk berdiri ambil posisi agar diambil dokumentasi oleh panitia. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan atas penghargaan dan kepada Ekra serta kepada Bapak Rektor, Bapak Ketua LPPM dan Bapak Wakil Rektor 1 bagian akademik. Kami mohon persiapan dari panitia untuk acara selanjutnya adalah penandatanganan MOA, SPK antara mitra dan juga fakultas serta prodi. Mungkin panitia bisa langsung mengangkat meja terlebih dahulu untuk proses penandatanganan MOA dan SPK tersebut. Selanjutnya, penandatanganan MOA antara Fakultas Pertanian Universitas Teguh Umar dengan mitra PT ASN. Kepada seluruh hadirin kami mohon agar lebih tenang dan lebih menikmati acara magang pada hari ini. Kami mohonkan kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian dapat mengambil tempat ke depan serta Direktur PT ASN untuk proses penandatanganan MOA. Selanjutnya akan didampingi oleh Rektor Universitas Teguh Umar, Ketua LPPM, Wakil Rektor bagian 1 serta Ibu Ketua Kampus. Acara penandatanganan MOA akan diarahkan langsung oleh Ibu Tentuning Fariski.
Bukan, woy. Bukan. HP bukan kita. Terima kasih. Kami mohon kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian dapat kembali ke tempat. Kepada bapak-bapak yang lain dapat posisi yang sama. Selanjutnya SPK Prodi Teknik Mesin dengan PT ASN. Kepada Bapak Ketua Program Studi Teknik Mesin dapat mengambil tempat yang telah disediakan oleh panitia. Dia harus nampak saksinya. Di sini kan bisa. Baik, kami mohonkan kepada Bapak Direktur PT ASN dan juga Bapak Prodi Teknik Mesin. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Prodi Teknik Mesin agar dapat kembali ke tempat. Selanjutnya SPK Prodi Agribisnis Universitas Teguh Umar dengan PT ASN kepada Ibu Kaprodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Teguh Umar dapat mengambil tempat. Ini cuma dua aja, Pak. Tas tanda tangan sama tas pendidikan. Baik, silakan proses penandatanganan MOA. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kaprodi Agribisnis kembali ke tempat. Selanjutnya program studi agroteknologi kepada Ibu Kaprodi Agroteknologi dapat mengambil tempat bersama dengan PT ASN untuk proses penandatanganan SPK. Satu, dua, tiga. Terima kasih kami ucapkan kepada program studi agroteknologi. Selanjutnya program studi administrasi negara dengan PT Sunlight Syariah. Kepada Ibu Kaprodi administrasi negara, kami silakan maju ke depan. Proses penandatanganan SPK program studi administrasi negara Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar.
Baik, selanjutnya Ibu dan Bapak diundang SPK untuk proses dokumentasi. 1, 2. Abdi 1, 2. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kaprodi Administrasi Negara. Baik, kami mohon kepada Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan Bapak Ketua DPR serta Bapak Mitra depan. Baik, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan kata-kata dari Bapak Rektor Universitas Teguh Umar. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian tercintai, baru saja kita saksikan proses penandatanganan. Ya. Kalau dulu sudah, nah tadi juga ada yang MUI. MUI itu levelnya di bawah rektor. Ya. Dan ada SPK. SPK itu adalah perjanjian antar prodi dengan kalau tadi ASN saya dengan manajer. Nah itu sudah implementasi. Nanti yang berikan penilaian adalah manajer. Dan dari kampus itu adalah supervisor yang ditunjuk. Nah begitu. Jadi ini menjadi penting sampaikan. Mutu itu tidak ditentukan hanya oleh dosen mutu. Mutu itu juga ditentukan oleh teman-teman di luar mutu, yaitu para supervisor pada setiap tempat magang. Nah, sedangkan daripada mahasiswa itu bisa belajar di luar negeri 1 semester. Mutu daripada mahasiswa itu tidak hanya dinilai oleh dosen mutu, tapi juga dosen kampus lain di luar negeri. Nah itu dia. Sekarang Pak Mari, kita ada program Permatasari Indonesia. Itu artinya mahasiswa hukum boleh mengambil mata kuliah di luar kampus. Kemarin yang register itu sebanyak 373 orang mahasiswa kita mengambil mata kuliah di luar kampus itu. Di 18 ya. Dalam 18 buat wilayah di Indonesia. Ada UNSU, ada Rusia, ada mana. Ada 18 buat wilayah di Indonesia ini. Ada IPB, ya. Sedang kuliah bisa semester ini. Ada mata kuliah Permatasari, mata kuliah lain di luar kampus ini, mereka belajar di sana, mereka akan dinilai oleh dosen di sana. Misalnya dia di UNSU, nilainya dari dosen UNSU. Jadi sekali lagi bahwa nilai-nilai yang diperoleh oleh mahasiswa UNSU tidak hanya diberikan oleh dosen yang ada di UNSU, tapi juga oleh luar UNSU. Ini saya ingin menceritakan bagaimana kualitas itu saya sampaikan. Jadi kualitas itu ya setara dengan apa? Gitu. Yang berikan ini tidak hanya dosen UNSU. Mereka juga bersaing di tempat lain, di kampus lain yang memang sekarang sedang terjadi. Nah ini sedang berlangsung. Ya, ada 373 orang yang tercatat kemarin. Ya. Untuk mengambil mata kuliah di kampus di luar itu sebanyak 18 buah kampus lainnya. Nah kita juga punya program kampus belajar 6 bulan berada di kampus lain di pulau-pulau. Nah ini tahun semester depan akan dilaksanakan. Semester ini belum lagi karena ini bulan 8 ya. Nah, belum dilaksanakan tahun semester depan itu mahasiswa untuk boleh juga kuliah di luar Sumatera. Tinggal di sana. Nah, kalau tadi yang saya katakan 373 orang itu kuliah online. Kuliah online. Begitu juga banyak dosen-dosen, banyak mahasiswa luar itu kuliah di itu melalui online. Dan ini sudah tercatat 80 orang. Tahun lalu 180 orang mahasiswa luar itu kuliah di UTU. Yang bernilai itu dosen UTU untuk universitas lain. Nah gitu. Jadi sekarang bayangkan bagaimana menilai sebuah kampus. Semua berkontribusi. Kalau dia anak-anak itu dari luar negeri, tempat belajar 6 bulan di luar negeri, ya dia dari luar negeri. Tapi standar luar negeri. Nah gitu. Jadi ke depan ada lagi setelah itu ada kampus keempat, kampus jauh nggak ada. Ya, sudah sama. Mau kuliah di UNSU, mau kuliah di Jawa sama aja. Karena kalau yang beri nilainya kalau itu saja, yang beri kuliahnya bisa dari Jawa, belajar dari mana-mana. Jadi kalau saya lagi berpikir mau kuliah di mana itu sama aja gitu. Yang penting mau nggak berjuang, mau nggak belajar dengan baik. Nggak mesti kampus-kampus ke depan itu bukan lagi kampus seperti zaman dulu. Kampus masa depan itu bukan lagi kampus masa zaman dulu. Kampus masa depan itu kampus kita berada di mana saja,
cuma ijazahnya diterbitkan di UTU. Nah, ke depan nggak lagi berharap ikut tes pun nggak perlu milih-milih di mana aja sama kan. Mau kuliah di UTU tapi tetap belajar di Jawa, boleh belajar satu semester di Jawa. Di mana IKE, di mana yang berani lagi di Gajah Mada, di IPB, di mana aja boleh. Nah, boleh juga di Kalimantan, boleh juga di Sulawesi, silakan aja. Di pengalaman kuliah di luar kampus itu satu semester dibayar oleh negara. Nah, itu dia. Jadi ke depan itu seperti itu. Nah, kemarin juga kita sudah bikin kerjasama dengan beberapa lembaga, dengan KPU Pusat, juga sedang dalam komunikasi dengan Sekjen DPR RI, mungkin dari mahasiswa fisik bisa juga magang di DPR RI, belajar bagaimana mereka melakukan proses diskusi di DPR RI. Nah, jadi sebenarnya ke depan itu kampus itu sebenarnya secara karena saling mengisi, saling berbagi. Jadi yang penting sekarang mutunya bukan dari kampus lagi, mutunya dari individu yang bersangkutan, dari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, itu dia sebabnya kenapa kampus Merdeka ini begitu terbuka bagi kita untuk mengatakan diri kita bahwa kita secara baik. Nah, ini yang penting disadari oleh masyarakat kita yang mungkin belum begitu paham. Maka karena itu ya saudara-saudara kasih tahu kepada publik itu sekarang udah beda gitu ya, kasih tahu bahwa sebenarnya seperti itu. Jadi kalau mau salah lagi berlomba-lomba dengan SPP mahal. Wah, ini misalnya berapa juta Pak SPP-nya, Bapak cuma 1.500, pasti Bapak tak bermutu. Nggak bukan gitu rasanya. Jadi karena itu, ayo ajak teman-teman, ini kan sudah mau terima masa baru. Melalui kalian-kalian ini bisa sampaikanlah, ini tadi ada 180 titik tempat lokasi magang. Ada 406 orang buta untuk berada di luar kampus itu. 406 orang buta untuk berada di luar kampus itu, sampaikanlah bahwa itu juga membatalkan. Tapi jangan lulus tes, karena ke depan semakin susah lulus tes karena semakin padat. Jadi yang penting pilihan-pilihannya tidak lagi melihat kampus itu bukan masih baru, enggak itu lagi dia, karena baru dia, tapi kualitasnya. Ya. Jadi karena itu ya saya mendorong semua kita yang berada adik ini yang sebentar lagi akan turun ke lapangan, tekan kepada saudara-saudara di sana. Sekarang butuh sudah sudah standarnya sudah tak beda lah karena juga nilai-nilainya juga begitu kalau hebat bisa sudah mau ke Rusia mau ke Amerika bisa kuliah di sana, nanti pulang ke sana bisa lanjut lagi di itu. Tapi siapkan diri dulu gitu, masih kesulitan bagus, nggak bisa ke Rusia, nggak bisa ke Inggris, nggak bisa ke Amerika. Nah ini yang penting ya. Jadi inilah saya mau bicara terakhir ini. Saya ingin menyampaikan tolong nanti adik-adik kita juga ya, sampaikan kepada saudara-saudara di sana salah satu pilihan Universitas Jakarta. Mungkin pilihan penting bagi mereka. Oke, saya akan berbicara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penarikan peserta pemagangan Angkatan 2 sekaligus pelepasan peserta pemagangan Angkatan 3. Penarikan peserta magang Angkatan 2 yang didampingi oleh DPL yang diwakili oleh mahasiswa atas nama Nur Azizah. Kami mohonkan kepada DPL yang mewakili serta kepada mahasiswa Nur Azizah agar dapat mengambil tempat. Ira, maknya. Kamu makeup. Ira. Ira. Cewek. Laporan magang tersebut akan disampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Teguh Umar. Kepada Bapak kami mohon silakan diambil tempat di depan. Gabung mandu seluruh mahasiswa yang ke mana. Ya, dirinya. Hanya kau mati video. Jadi dah kan ikut video. Ya, dia.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu DPL dan juga Tuan Aziza. Selanjutnya pelepasan secara simbolis magang angkatan 3 oleh mahasiswa Ari Syahwa. Kepada mahasiswa Ari Syahwa dapat mengambil tempat ke depan dan didampingi oleh DPL Bapak Medi selaku juga Kapolri Indonesia. 2022. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Bidang Pemagangan bahwa kita mengabdi tiada henti. Ini setelah penyerahan secara simbolis, insya Allah seluruh adik-adik mahasiswa dapat melakukan magang sesuai dengan harapan DPL, sesuai harapan Universitas Teguh Umar tentunya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada adik mahasiswa dan juga kepada Bapak Medi. Selanjutnya silakan Bapak untuk juga beliau tahu bahwa magang itu memang tidak ada lagi skripsi, tetapi ada kewajiban memuat di jurnal artikelnya. Nah itu juga ada kewajiban. Jadi kita 4 bulan di lapangan, 2 bulan itu di sini untuk menyiapkan laporan atau hasil kajian yang nanti harus dipublikasikan. Karena itu kan harus menjadi sumber inspirasi dan referensi. Jadi harus dipublikasikan apa yang hasil temuan di lapangan. Jadi ini juga kita semua ini diingatkan. Saya berharap tidak ada yang lambat ya. Jadi juga seperti itu ke depan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pembacaan doa oleh Nofriyadi Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
Ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan foto bersama dengan mitra ASN PT Life Syariah, Samad Syariah serta juga PTS dan sekaligus didampingi oleh kampus di Kota Kuning. PSP juga PT MIFA kami mohon agar dapat untuk sesi foto dan kepada Bapak dari Sekretaris di tempat ke depan. Bang bahasa Inggris. Undangan dari PT MIFA. Aku tengok. Budi dapat mendampingi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Posisi yang sama Bapak dilanjutkan oleh Bapak dan Ibu Dekan serta Bapak Wakil Dekan mungkin ya sebentar Bapak Ibu. Satu, dua. Ya, kepada gimana Ibu, apa perwakilan ya? Saya akan minta mahasiswa dari angkatan 3 perwakilan saja, mungkin 10 orang untuk berada, laki-laki 5 orang, yang perempuan 5 orang. Mohon kerjasamanya supaya acara ini dapat berjalan sesuai harapan. Baik, 5 orang dari laki-laki dan 5 orang dari perempuan. Mohon adik-adik mahasiswa, silakan 5 saja ya, Dek. Silakan, Dek. Oke. Dek, cepat.
Ya. Adik-adik mahasiswa di depan ya. Adik-adik mahasiswa di depan, bapak-bapak dan ibu masih posisi awal. Satu, Adik-adik mahasiswa tangannya. dua, tiga. Baik, gimana Ibu Ketua? Oke, baik kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, serta kepada Bapak Mitra yang sudah berkesempatan untuk sesi foto bersama. Selanjutnya acara penutupan, saya selaku MC dan pembawa acara pada hari ini di acara pembukaan dan pelepasan mahasiswa magang Angkatan 3 serta penarikan mahasiswa magang Angkatan 2 tahun ajaran 2021-2022 Melabuh 26 Januari 2022. Kami selaku panitia memohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto yang disampaikan oleh ketua panitia kita bahwa mengabdi tiada henti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kami mohon tidak Kami minta tolong. Wa angira salah saya akan nyoba ya. Malu saya. Selesai. Kurang